Big match Super League antara Persib Bandung versus Borneo FC akan tersaji Jumat malam ini. Dua tim papan atas ini akan memainkan laga tunda pekan keempat di Stadion GBLA. Tak hanya dipastikan sengit di atas lapangan, pertemuan kedua tim juga bakal diwarnai keriuhan di luar arena, khususnya di platform media sosial. Tak bisa disangkal, perseteruan besar antar supporter kedua tim terus memanas sejak Persut Eta memuncaki klasemen sejak awal pekan dengan meraih 11 kemenangan beruntun. Saling sindir antara supporter akan menjadikan laga ini syarat akan gengsi. Terutama supporter rival Persija, mereka pastinya menginginkan laga ini seri agar menguntungkan klasemen mereka. Namun bagi tim yang lain, pastinya akan memberi dukungan penuh untuk Persib agar Borneo kembali terpeleset, sehingga poin klasemen dengannya tidak jomplang. Menghadapi laga ini, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes mengatakan kondisi kedua tim nyaris sama. Mereka harus menghadapi waktu recovery yang singkat. Tapi, secara umum, Borneo disebutnya sudah sangat siap untuk bertanding. Persiapan kedua tim sama, hanya punya persiapan yang singkat. Tapi, ini cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi Persib, tegas Lefundes. Akan bermain di bawah tekanan supporter Persib atau bobotoh yang dikenal militan, Lefundes mengatakan hal itu sangat dinantikannya. Ia mengatakan, para pemain sudah terbiasa bermain di bawah tekanan supporter lawan. Saya suka pertandingan seperti itu, karena akan banyak supporter tuan rumah yang datang. Dan kami ingin merasakan nanti bermain melawan Persib dengan atmosfer supporternya yang luar biasa, jawab Lefundes. Menutup sesi pre-match conference, Lefundes cukup sadar lawan yang dihadapi adalah 2 kali beruntun menjuarai liga. Ia juga akan merasa bersemangat karena laga ini pastinya sangat dinantikan publik sepak bola tanah air. Kami respect dengan Persib. Semoga kami tetap bisa konsisten dan menemukan momen yang bagus, pungkasnya. Sementara itu, Persib siap hadapi Borneo FC Bojan Hodak. Tidak akan mudah tapi kami siap. Laga ini tidak akan mudah, kita tahu posisi mereka di klasemen. Saya harap besok stadion dipenuhi bobotoh dan kami bisa meraih hasil maksimal, ujar Hodak. Meski demikian, Hodak memastikan timnya siap bertarung. Beberapa pemain masih dalam proses pemulihan, namun kondisi skuad secara keseluruhan tetap bugar. 3 pemain yang kondisinya terus dipantau hingga menjelang kick-off adalah Andrew Jung, Adam Alis, dan kiper Teja Paku Alam. Saya harus melihat kondisi Andrew Jung, dia masih dalam pemulihan. Adam Alis juga membutuhkan waktu. Teja masih 50% untuk tampil, jelasnya. Menurut pengamatannya, faktor Borneo FC bisa melakukan pencapaian hebat musim ini bukan hanya karena skuad mumpuni, namun juga pengaruh laga kandang. Persut Etam sudah memainkan 8 laga kandang sejauh ini dan menang 7 kali. Berdasarkan pengalamannya, memang sangat sulit untuk menang di Stadion Segiri Samarinda, mengingat perjalanan yang tidak mudah menuju venue laga. Kalau tidak salah, mereka memainkan 7 laga di kandang dan tidak mudah untuk bisa menang di sana. Mungkin itu alasannya mereka bisa menang non-stop, kata Hodak. Dibentengi Kristopen, Dua Rugira, Komang Teguh, Kasambu, dan Fajar Faturrahman, tim kebanggaan Samarinda ini baru kebobolan 5 kali. Mengandalkan formasi 4-3-3 penyerangan mereka cukup tajam, dengan hadirnya Mariono Peralta dan Joel Vitaric yang berpotensi jadi ancaman kubu Maung Bandung. Tetapi mereka juga merupakan tim berpengalaman dan bertahan dengan cukup bagus. Mereka baru kebobolan 5 kali. Serangan baliknya mereka juga berbahaya, kesan Hodak. Mereka juga cukup beruntung menang 11 kali beruntun. Tapi sekarang mereka akan menghadapi 4-5 pertandingan berat. Dan kita lihat nanti bagaimana mereka melewati 5 pertandingan ini, papar Hodak. Sementara itu, Mark Klok jujur, pemain Persib kelelahan, Borneo jadi lawan yang sangat berat. Maung Bandung dihadapkan dengan jadwal yang padat dan ini berpengaruh besar dengan kondisi pemain. Mark Klok menjelaskan bahwa saat ini mereka harus memanfaatkan waktu dengan baik. Jadwal yang padat membuat pemain memiliki waktu yang pendek untuk melakukan pemulihan. Ini yang membuat pemain dalam tekanan dan harus bisa melewati masalah ini karena 3 poin sangat berharga. Banyak pertandingan dan jadwal yang padat, capek buat tim. Tapi kami sangat antusias karena sedang dalam ritme dan jalur yang benar. Saya sangat bangga dengan prestasi kami sebagai tim, kata Mark Klok. Pemain berusia 32 tahun ini menambahkan dukungan bobotoh saat ini memegang peran penting. Tentunya mereka menyadari bahwa lawan yang dihadapi adalah tim kuat dengan baru merasakan 1 kekalahan. Ini membuat lini pertahanan Persut Etam tidak mudah ditembus, dan mereka harus melakukan kerja ekstra untuk mendapatkan gol.
Besok adalah pertandingan di rumah, di kandang, dan stadion penuh, ujarnya. Dia berharap mereka bisa tampil maksimal dan mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh. Apalagi kemenangan akan sangat berharga untuk membawa mereka bersaing ketat di zona juara. Lawan yang sangat berat di musim ini, dengan prestasi sangat baik. Semoga kami bikin hasil terbaik besok, bikin klasemen kami naik lagi. Pertandingan dengan mereka sangat penting, katanya. Berita lainnya, masa depan William Marsilio di Persib Bandung akhirnya terkuak dengan jelas setelah dua sosok penting di tubuh Persib memberi pernyataan soal nasib sang pemain. Pelatih Bojan Hodak berbicara belak-belakan soal alasan pencoretan William, sementara Komisaris PT Persib bermartabat PBB, Umu Mukhtar menegaskan bahwa Persib sudah mengambil keputusan untuk melepaskan sang pemain. Dalam sesi pre-match press conference jelang duel kontra Borneo FC Kamis 4 2025, Bojan mengungkap secara gamblang persoalan yang menyangkut William Marsilio hingga tim pelatih memastikan untuk mencoretnya. Mengenai William, dia datang ke sini, Bandung, dia mempunyai kualitas tentu saja. Dia bermain dengan menunjukkan kualitasnya, ujar Bojan. Namun Bojan menekankan bahwa kualitas teknik semata tidak cukup di Persib. Sejak hari pertama, ia meminta William menyesuaikan gaya permainannya agar sesuai dengan filosofi tim. Sayangnya, permintaan itu tidak pernah dijalankan. Tapi sejak hari pertama dia datang ke sini, saya meminta untuk mengubah gayanya dan untuk beradaptasi dengan tim. Tapi dia tidak melakukannya hingga hari ini, tegas Bojan. Bojan juga menepis anggapan bahwa keputusan itu dipicu oleh pertandingan tertentu, terutama setelah kekalahan dari Lion City Sailors di ACL 2. Jadi ini bukan karena pertandingan melawan Lion, tapi ini karena 4 bulan sejak datang ke Bandung, ujarnya. Dicoretnya William membuat spekulasi penggantinya mencuat ke publik, mulai dari Ciro Alves, Peralta, Joey Plupesi, Ivar Jenner, hingga terbaru Marco Duganzizi. Iya, mengapa Marco Duganzizi adalah kepingan puzzle yang dicari Bojan Hodak untuk Persib pada putaran kedua? Kecocokan pertama dan paling fundamental adalah kesamaan filosofi sepak bola. Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih pragmatis yang menyukai struktur tim yang kokoh dan efisien. Ia tidak terobsesi dengan ball possession berlebihan, melainkan efektivitas serangan balik dan direct play. Sebagai sesama Kroasia, tidak ada kendala bahasa antara Bojan Hodak dan Duganzizi. Sebagai sesama Kroasia, tidak ada kendala bahasa antara Bojan Hodak dan Duganzizi. Duganzizi memahami kurikulum sepak bola Kroasia yang menekankan pada fisik, kedisiplinan posisi, dan etos kerja keras, 3 hal yang selalu dituntut Hodak dari pemainnya. Bojan membukukan striker yang cerdas menerjemahkan instruksi taktik bertahan dari depan, defensive forward. Duganzizi yang terbiasa di Liga Italia, Serie C, dan Korea Selatan, memiliki kedisiplinan pressing yang lebih baik daripada tipikal striker Amerika Latin yang cenderung bebas. Duganzizi adalah seorang left-footed striker atau kidal. Dalam taktik modern, memiliki striker kidal memberikan dimensi serangan yang berbeda. Striker kidal seringkali sulit diantisipasi oleh bek yang mayoritas terbiasa menghadapi striker kanan. Kemampuan Duganzizi melakukan cutting inside atau menembak dari sudut sempit di sisi kiri gawang lawan bisa menjadi senjata mematikan. Jika dibandingkan dengan Ramon Tanque, striker Persib saat ini yang posisinya terancam, Duganzizi menawarkan profil yang lebih Eropa.